Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat arah hidup yang dicintai Allah, dalam menghadapi hidup ini tentu kita punya keadaan yang berbeda-beda. Kadang-kadang hidup kita sangat mudah, kadang-kadang hidup kita ada masa-masa susahnya. Hidup ini fluktuatif, tidak ada hidup yang flat yang datar saja, pasti ada gelombangnya, ada pasang surut, ada naik turunnya. Ketika kesehatan baik, keluarga semuanya rukun, rezeki mudah, kemudian karir juga baik. Nah, pada saat ini kita seperti sedang menghadapi jalan yang mulus, seperti di aspal yang hot mix. Tapi kadang-kadang jalan itu tiba-tiba putus. Kita langsung berhadapan dengan jalan berbatu, jalan yang terjal, mendaki, becek, ada angin begitu. Nah, saat-saat susah, badan mulai didera penyakit, mungkin ada masalah dengan orang-orang terdekat kita, mungkin di karir kita ada gangguan, usaha yang sedang dijalankan tiba-tiba mandek, ada saja. Nah, untuk menghadapi hidup yang demikian mengejutkan, ya hidup ini kan sangat tidak bisa kita prediksi. Takdir Allah itu punya seni tersendiri. Kita harus punya juga dua protokol, dua cara untuk mengatasinya. Kita mesti punya dua kendaraan untuk di jalur berat, dan kendaraan yang tepat pula untuk di jalur yang enak tadi. Ya, kita menyebutnya sebagai sabar dan syukur. Sabar adalah satu sikap mental yang mesti dimiliki oleh setiap orang beriman. Sabar ini terbagi-bagi lagi. Ada sabar dalam menghadapi musibah. Ini yang lazim orang ketahui. Karena dunia ini kan tidak seperti kemauan kita saja. Hidup ini seringkali tidak bisa kita kontrol. Karena memang kontrol itu di tangan Allah SWT. Apa-apa yang kita inginkan tidak tercapai, orang yang dikasihi pergi atau hilang atau meninggal, sesuatu yang dicita-citakan tidak bisa diwujudkan, keberhasilan yang sudah hampir di depan mata tiba-tiba pupus begitu saja, berganti dengan kerugian, kebangkrutan. Banyak hal-hal seperti ini kita namakan musibah, sesuatu yang tidak mengenakkan hidup kita. Untuk itu kita butuh sabar. Tapi sabar bukan hanya dalam menghadapi musibah, ada pula sabar untuk terus-menerus berada dalam ketaatan. Kita sudah bincangkan dulu bahwa misi manusia di muka bumi adalah misi penghambaan kepada Allah. Tapi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, gangguannya banyak sekali. Ada setan yang menggoda kita, ada gejolak hati kita sendiri, nafsu kita, ada orang-orang yang mempengaruhi kita di sekeliling kita, ada faktor luar atau eksternal. Untuk tetap sabar, untuk tetap bisa menghadapi situasi seperti itu dengan terus-menerus taat, kita butuh kesabaran. Sholat subuh atau sholat tarawih atau sholat malam di bulan Ramadan ini, itu butuh kesabaran ekstra, butuh menahan kantuk yang luar biasa. Ada lagi tipikal sabar yang selanjutnya, ini yang ketiga adalah sabar untuk menghindari maksiat, untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seringkali maksiat itu kan menarik. Maksiat itu menggoda hati kita. Dia merayu, memanggil-manggil kita. Apa sajalah jenis maksiatnya. Hati kita diam-diam condong ke arah saya. Menghadapi kecondongan hati untuk tidak bermaksiat itu, itulah kesabaran dia. Nah, sabar kita peruntukkan bagi ujian-ujian di dalam kehidupan ini yang sifatnya cenderung tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai ekspektasi, sesuatu yang tidak begitu menyenangkan. Di sisi lain, dalam menghadapi hal-hal yang kita mau di dalam hidup ini, yang sesuai dengan harapan kita, bahkan lebih besar daripada harapan kita, hal-hal yang membuat kita bahagia, kita butuh kesyukuran. Syukur itu adalah merasakan di dalam hati kita ini bahwa semua kebaikan-kebaikan ini bersumber dari Allah Ta'ala. Tidak kita kemudian memuji diri kita sendiri, tidak kemudian kita mengatakan bahwa sumber dari segala kebahagiaan, kebaikan, apapun yang menimpa kita itu, rezeki, itu adalah dari diri kita atau dari makhluk-makhluk lain. Tapi kita punya kesadaran dalam hati kita, itu betul sadar sepenuhnya bahwa hanya Allah saja layak mentakdirkan itu semua untuk kita. Syukur juga bisa berarti berucap, mengucapkan dengan lisan kita puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang sudah diberikannya kepada kita. Syukur juga harus terejawantahkan, harus teraplikasikan dalam perbuatan, berupa memberikan segala nikmat yang telah Allah beri kepada kita itu, menyalurkannya ke kanal-kanal kebaikan seterusnya.
Sahabat arah hidup yang disayangi Allah, sabar dan syukur ini sebenarnya adalah dua sisi mata uang yang kita gunakan silih berganti. Yang kita tukar-tukar modenya ini sesuai dengan kenyataan yang sedang kita hadapi. Ini adalah dual mode vehicle, katakan kendaraan dengan dua mode, dengan dua protokol. Kadang kita bisa pakai dia untuk jalur yang goncang, kayak kita bisa pakai dia untuk jalur yang mulus. Tapi kedua-duanya punya elemen yang berkaitan. Sabar hakikatnya adalah kesyukuran juga. Syukur juga sebenarnya adalah kesabaran. Di dalam syukur ada sabar, di dalam sabar ada syukur. Ketika kita sedang menyabarkan diri kita dalam musibah, di saat yang sama kita juga harus bersyukur bahwa kita tidak ditimpa oleh musibah yang lebih besar. Bahwa musibah ini bukanlah musibah yang mendera agama kita, sehingga akan berujung pada musibah terburuk dengan masuknya kita ke dalam neraka Allah Ta'ala, na'udzubillah. Dalam kesyukuran kita juga mesti sabar. Kita sedang bersyukur dengan nikmat yang sangat banyak, tapi kita mesti sabar untuk tidak mempergunakan nikmat-nikmat Allah yang banyak itu justru untuk kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang bertentangan dengan kemauan Allah, bahkan menjadi maka menjadi orang yang sabar sekaligus syukur. Jadi orang yang syukur sekaligus bersabar adalah mode kehidupan yang harus kita install di dalam diri kita. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran yang ekstra luas dan kesyukuran yang mendalam, sehingga kita diridhoi oleh Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.